Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas pasal 9 ayat 43b sampai dengan 45. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Semua orang heran karena segala yang dilakukan Yesus. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Dengarkanlah dan camkanlah segala perkataanku ini. Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia." Mereka tidak mengerti perkataan itu, sebab artinya tersembunyi bagi mereka, sehingga mereka tidak dapat memahaminya. Dan mereka tidak berani menanyakan arti perkataan itu kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema kita hari ini adalah "Pikulah salibmu dan ikutlah aku." Injil hari ini menyampaikan pesan Yesus kepada para muridnya tentang penderitaan yang akan ia alami. Yesus sebenarnya sudah memberitahu mereka hal yang sama seperti dalam Lukas 9:22. Para murid tidak mengerti, bahkan tidak berani bertanya untuk mengerti. Sudah dibayangkan dan diterima secara manusiawi bila guru yang mereka ikuti harus mengalami penderitaan, penolakan, hingga kematian. Demikianlah pesan Yesus itu merupakan wujud dari komitmennya dalam melaksanakan kehendak Bapa, yakni membawa keselamatan bagi umat manusia. Karena komitmennya ini, ia bahkan rela menghadapi risikonya. Tuhan datang ke tengah umat manusia untuk melayani. Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, kata Yesus. Pelayanan Tuhan itu ternyata salib dan kebangkitan yang didahului oleh kesengsaraan, karena anak manusia, Tuhan atas semesta, justru diserahkan ke tangan manusia untuk diadili, dihukum, dan dibunuh, tapi bangkit dan mengalahkan maut. Dengan itu manusia bebas untuk meraih keselamatan dalam penyelenggaraannya. Begitu banyak pengalaman menunjukkan bahwa manusia yang diciptakan Tuhan itu justru dilayani oleh Tuhan. Oleh sentuhan tangan Tuhan, manusia meraih peluang mencapai kesempurnaan, baik sebagai manusia di dunia maupun sebagai umat Tuhan dalam kerajaan Allah. Prasyarat yang ditetapkan Tuhan sepenuhnya dapat dilakukan oleh manusia. Pertama, mengakui adanya Tuhan dan peran yang dimainkannya. Kedua, berbalik dari dosa dan mengikuti jalan kebenaran yang ditetapkan Tuhan. Dan yang ketiga, menjadi perpanjangan tangan Tuhan dengan melayani sesama dan memelihara alam ciptaan, sehingga manusia dapat hidup sebagai manusia yang bermartabat, bebas untuk meneruskan karya penciptaan demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan umat manusia. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus memaklumi salib sebagai jalan keselamatan. Setiap orang yang mau mengikutinya harus memikul salibnya setiap hari dan mengikutinya. Jalan keselamatan tidak mungkin tanpa salib. Tuhan Yesus memberikan makna yang indah pada penderitaan atau salib. Salibnya memberikan penebusan. Salibnya menyembuhkan luka akibat dosa-dosa manusia.
Maka ketika salib datang, mari belajar dari Yesus yang lemah lembut dan rendah hati. Terkadang sulit menerima dan menjadi misteri, apalagi kalau salib itu harus diterima bukan karena kesalahan dan kelalaian kita. Dalam perjalanan waktu kita akan menemukan maknanya dalam Tuhan. Mari kita satukan penderitaan kita dengan penderitaan Yesus. Berusaha bersyukur dan bersukacitalah karena kita boleh mencicipi sedikit penderitaan yang dialami sendiri oleh Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kita. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat kami tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Bukalah mata hati kami, mampukan kami mengenang kemurahan dan karya-Mu, serta memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bimbinglah kami selalu untuk menyadari kesalahan kami dan bertobat, sehingga kami sungguh rendah hati, mau membuka hati, dan siap menerima rahmat-Mu yang tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami. Jadikanlah kami alat kasih-Mu dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.